Selamat siang Pak Wakil ya, di sini maaf mengganggu waktunya. Saya di sini sebagai mahasiswa UT, nama saya Nana Kiriana, untuk melaksanakan kegiatan praktek studi kelayakan agribisnis. Di sini saya akan mewawancara Pak Wakil ya tentang budidaya yang sudah dilaksanakan, budidaya tanaman sari. Ini yang dipraktekkan itu studi kelayakan agribisnis, analisis berdasarkan analisis non finansial. Yang saya akan tanyakan dari aspek pasar, Pak Wakil tolong ceritakan tentang pasar, potensi pasar, tentang hasil budidaya yang sudah diolah, Pak Wakil. Misalnya pembelinya siapa, gitu, dibawanya kemana, seperti itu. Tolong sedikit diceritakan. Kalau di sini sih ya hasil untuk panen ya ada tengkulak atau yang membeli standar seperti penggilingan padi, ditumpuk dulu baru diangkut. Pasarnya berarti kelayakannya cukup ini ya Pak ya, jadi udah ada tengkulaknya, hasil langsung diangkut ya. Kemudian dari aspek teknisnya Pak Wakil, bagaimana lokasi usaha dan di mana pabrik lokasinya gitu Pak Wakil. Terus seberapa besar skala lokasi atau luas produksi yang ditetapkan untuk mencapai suatu tingkatan ekonomis yang dihasilkan dari budidaya gitu, hasil panennya berapa gitu, sedikit diceritakan Pak Wakil. Hasil panen ya hasil rata-rata yang minimal 5 ton, antara 6 ton lah per hektar. Untuk seperti mesin dan peralatannya Pak Wakil apa aja yang digunakan? Kalau untuk penggunaan hasilkan seperti traktor, terus mesin sempol, sama mesin babat lumpur. Kemudian ada aspek manajemennya ini Pak Wakil, siapa saja gitu yang melaksanakan kegiatan budidaya yang Pak Wakil laksanakan gitu. Seperti anggota kelompok tani, pengurus kelompok tani, sama yang pekerja gitu. Nah, ya pekerjaannya kira-kira yang dibutuhkan berapa gitu Pak Wakil? Kalau di musim tandur berarti sekitar 20 orang per hektar. Panen Untuk panen ya kisaran di 10 orang. 10 orang. Baik. Kemudian ada juga dari analisis non finansial ini ada aspek hukum Pak Wakil. Tolong ceritakan sedikit seperti kelembagaan kelompok tani itu apa udah disahkan atau belum gitu. Terus kelompok apa atau masuk kelompok tan apa, dan izinnya gitu Pak Wakil. Untuk kelembagaan itu siapa yang mengeluarkan? Ini kalau izin, kalau di desa kan SK kepala desa kelompok tani. Kalau untuk akta notaris belum ya. Ada untuk legalitas seperti akta notaris belum juga. Untuk poktannya sendiri Pak Wakil, nama poktannya gitu. Nama poktannya Setia Jaya, nama gapoktannya Sumber Tani. Oke, berarti aspek hukumnya udah ada ya Pak Wakil ya, karena udah masuk ke lembaga kelompok tani. Kemudian ada aspek sosialnya Pak Wakil. Tolong sedikit diceritakan di sini manfaat sosial ekonomi dan budaya, seperti manfaat usahanya, peningkatan pendapatan buat masyarakatnya, dan kalau ada gitu seperti pajak lah gitu. Tolong sedikit diceritakan Pak Wakil. Ya kalau untuk pajaknya mungkin bisa di pajak hasil bumi bangunan ya. Iya. Paling petani bayar tiap tahun 1 tahun sekali. Terus manfaat para petani bisa menciptakan lapangan kerja ya. Manfaat juga ya pendapatan petani bisa menghasilkan atau bisnis yang menguntungkan para petani. Ya. Kemudian yang terakhir Pak Wakil ya, ini ada aspek lingkungan, dampak dan negatifnya terhadap lingkungan dan cara pencegahan yang dapat dilakukan, seperti ibaratnya penggunaan kimia atau pestisida
dampaknya gitu. Bagaimana dampaknya, dampak negatif dan positifnya gitu. Dampak negatifnya ya mungkin bisa membuat apa, kita harus beli racun pestisida seperti yang ramah lingkungan harusnya. Untuk dampak positif sendiri, Kita bisa ya, istilahnya lebih tahu lebih menguntungkan lebih menguntungkan gitu ya, karena apa namanya, seperti penggunaan pupuk kimia kan lebih ibaratnya lebih bagus lah ibaratnya daripada yang baik. Mungkin itu aja Pak. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Oke. sama-sama.